Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Irawan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R06. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer, dan berikan contohnya. Berikut adalah proses komunikasi data jaringan komputer yang dikutip dari Data in Computer Communication karya William Stallings 2007. 1. Pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan yang bermaksud untuk mengirimkan kepada pengguna lainnya. Yang kedua, pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Kemudian, pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik komputer, mouse, scanner, joystick, dan panel sensitif sentuhan atau touchscreen. Yang ketiga, pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi, dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Yang keempat, data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital serta dipecahkan ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing paket data terdiri dari data yang aktual yang dikirimkan ke kepala data, informasi tentang jenis data, asal data, tempat tujuan data, dan bagaimana data tersebut disajikan ketika sampai ke tempat tujuan. Yang kelima, ada data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital tersebut, kemudian mengirimkan ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Yang keenam, ada di sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dari transmitter ke receiver atau penerima. Yang ketujuh, sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengkonversi ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Yang kedelapan, penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit ini kemudian dikirim ke komputer output, di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara di dalam memori data output. Yang kesembilan, hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data tersebut. Contohnya adalah komputer, printer, speaker. Yang ke-10, yang terakhir adalah pesan diterima oleh pengguna. Tahapan terakhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirim oleh pengguna sebelumnya. Perlu dipahami juga efektivitas komunikasi data bergantung pada 4 karakteristik, yaitu delivery, akurasi, timeless, dan jitter. Contohnya dari komunikasi data jaringan yaitu ATM, yang dalam bahasa Indonesianya itu anjungan tunai mandiri, yaitu sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Yang kedua, contohnya itu surat elektronik atau electronic mail. Contoh komunikasi data lainnya yaitu surat elektronik. Electronic mail adalah surat elektronik yang mekanismenya digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Selanjutnya ada faksimili, yaitu transmisi dokumen atau gambar dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan secara elektronik. Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2.
Nah, pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multi point. Yang pertama, pengertian point to point yaitu sering dikenal atau PTP atau PPP, merupakan sesatuan protokol selain HDLC. PPP ini menggunakan skema 2 titik seperti sebutan point to point. Artinya protokol ini digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan 2 device dalam satu jaringan. Nah, contohnya itu koneksi antara sebuah router dengan sebuah router lainnya menggunakan kabel cross. Contoh lainnya yaitu koneksi antara sebuah komputer atau laptop dengan sebuah komputer atau laptop lainnya menggunakan kabel cross. Nah, kelebihan point to point: tidak memerlukan seorang administrator jaringan, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Kekurangannya, jaringan tidak terlalu besar dan tidak diperbesar atau tetap. Tidak ada yang memanajemen jaringan, tingkat keamanannya yang rendah. Nah, ini adalah gambar point to point. Selanjutnya, pengertian point to multi point. Koneksi point to multi point merupakan koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dalam satu lingkup jaringan yang digunakan bersama. Maksudnya satu base station memberikan pelayanan kepada ratusan pelanggan yang berbeda, baik layanan yang menyangkut bandwidth atau layanan yang telah disediakan. Keuntungan point to multi point itu low entry atau development cost. Operator yang menyediakan layanan dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jaringan yang konvensional dengan kabel. Terus faster dan easier development. Deployment sistem dapat dikembangkan secara tepat dengan risiko gangguan yang minimal pada komunitas dan lingkungan. Nah, berikut adalah contoh gambar point to multi point. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan nomor 3, yaitu OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Langsung saja ke lapisan pertama, yaitu physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer yaitu beberapanya mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, yang terakhir sinkronisasi bit data. Yang kedua ada data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana seri bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengamatan perangkat keras. Nah, yang ketiga, network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga setiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer adalah memuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing, fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router, dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Yaitu ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data ke dalam session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Selanjutnya ada session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam ada presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer 6 ketika sebuah komputer menerima paket data tersebut, disebut dengan nama presentation layer. Berikutnya ada beberapa protokol pada lapisan layer presentation, yaitu Redirector Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Yang terakhir adalah Application Layer. Application Layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari Application Layer yaitu menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, terakhir membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Nah,
Itu saja yang bisa saya jawab. Jadi pertanyaan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Itu jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Apa itu bandwidth? Bandwidth mengacu pada jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan oleh media dalam suatu waktu. Dimungkinkan untuk mengirim lebih banyak data jika bandwidth tinggi, dan metode lain untuk menjelaskan bandwidth adalah sebagai rentang sinyal antara frekuensi yang lebih tinggi atau maksimum dan lebih rendah maksimum atau minimum yang dapat dikandung oleh sinyal. Nah, dan apa itu spektrum? Spektrum umum adalah spektrum elektromagnetik. Ini terdiri dari semua gelombang elektromagnetik atau M. Oleh karena itu, getaran antara medan listrik dan medan magnet dapat menciptakan gelombang elektromagnetik atau gelombang EM. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nomor 5. Sebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan dalam WAN. Nah, itu pertama ada protokol HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. Pertama kali dibuat oleh ISO, merupakan sebuah protokol yang menetapkan metode enkapsulasi data pada koneksi fisik kabel serial dengan data rate 1600 bps. PPP, Point to Point Protocol. PPP atau Point to Point Protocol merupakan protokol data link layer yang dapat digunakan pada media synchronous serial atau synchronous serial. Segmentasi protokol dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya ada protokol X.25 dan LAPB atau Link Access Procedure Balance. Pendekatan tradisional paket switching memungkinkan penggunaan X.25 yang tidak hanya menentukan interface user dari jaringan WAN, akan tetapi juga mempengaruhi desain internal jaringan. Yang berikut adalah gambarnya. Yang terakhir ada frame relay. Jaringan frame relay dirancang untuk dapat menampilkan kualitas koneksi yang lebih efektif dibandingkan dengan X.25. Protokol frame relay mendefinisikan proses pengiriman data melalui sebuah jaringan data publik dengan sistem koneksi yang connection oriented. Berikut adalah gambarnya. Nah, begitu saja jawaban UTS komunikasi data jaringan komputer yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.